Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gat dengan NIM 2410111015 dari jurusan IK 24C. Kali ini saya akan membahas mengenai algoritma priority scheduling, di mana algoritma ini merupakan penjadwalan proses berdasarkan prioritas, di mana penjadwalan memilih tugas berdasarkan prioritas. Dengan demikian, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas lebih rendah. Selanjutnya, cara kerja atau karakteristik penjadwalan prioritas. Semakin rendah angka yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat prioritas suatu proses. Jika tugas dengan prioritas lebih tinggi datang ketika tugas dengan prioritas lebih rendah sedang dijalankan, maka tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikan tugas dengan prioritas lebih rendah, dan yang terakhir ditunda hingga eksekusinya selesai. Kelebihan algoritma priority. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, sehingga menghemat waktu. Yang ketiga, pentingnya setiap proses didefinisikan secara tepat. Yang keempat, algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Kekurangan dari algoritma ini. Yang pertama, kita dapat kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. Yang kedua, proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghasilkan terlalu banyak CPU. Kekurangan dari algoritma ini. Yang pertama, kita dapat kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. Yang kedua, proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu CPU. Proses berprioritas rendah juga dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap, karena ada proses lain yang sedang berjalan saat itu. Bisa lihat kembali bahwa priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses memiliki nilai prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi yaitu angka terkecil yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses dengan prioritas sama, maka urutannya ditentukan oleh arrival time, siapa yang datang duluan. Sini kita bisa melihat ada tabel proses P1, P2, P3, P4, P5, dan arrival time-nya yaitu waktu proses datang. P1 datang dengan 0, P2 datang dengan 1, P3 datang dengan 2, P4 datang dengan 3, P5 datang dengan 4. Di sini kita juga bisa melihat burst time atau waktu eksekusi atau lama program berjalan. Itu ada P15, P16, P16, P24, P38, P45, P52. Kemudian ada priority, yaitu semakin kecil angkanya, semakin tinggi prioritasnya. P1 itu 3, P2 1, P3 4,
priority P1 itu 3, P2 1, P3 4, P4 2, P5 1. Kita jalankan secara non-primitif. Sekali proses mulai, dia selesai dulu, baru lanjut proses lain. Waktu 0. Proses yang sudah datang yaitu P1. Hanya P1, maka P1 mulai dulu. P1 jalan dari 0 sampai 6. Waktu selesai itu ada di angka 6. Kemudian datang proses yang sudah datang, yaitu P2, P3, P4, dan P5. Di sini kita bisa cek prioritas, di mana P2 dengan prioritas 1, P3 dengan prioritas 4, P4 prioritas 2, P5 prioritas 1. Yang tertinggi adalah P2 dan P5, yaitu prioritas 1. P2 jalan dari 6 sampai 10, waktu pengerjaannya yaitu 10. Kemudian tersisa proses P3, P4, P5. Prioritas tertinggi yaitu P5. Prioritas tertinggi yaitu P5, yaitu 1. Maka P5 dijalankan dari 10 sampai 12. Waktu pengerjaannya yaitu 12. Kemudian tersisa proses P3 dan P4. Cek prioritas. P4 yaitu 2, P3 yaitu 4. Maka P4 lebih tinggi. Maka P4 jalan dari 12 ke 17. Kemudian proses terakhir yaitu P3. P3 yaitu prioritasnya 4. Maka P3 jalan dari 17 sampai 25. Sehingga menghasilkan completion time yaitu P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 25, P4 sama dengan 17, P5 sama dengan 12. Kemudian kita mencari turnaround time, yaitu CT dikurang AT. 6 dikurang 0 sama dengan 6, 10 dikurang 1 sama dengan 9, 25 dikurang 2 sama dengan 23, 17 dikurang 3 sama dengan 14, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian kita mencari WT, yaitu TAT dikurang BT. 6 dikurang 6 sama dengan 0, 9 dikurang 4 sama dengan 5, 23 dikurang 8 sama dengan 15, 14 dikurang 5 sama dengan 9, 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian kita menghitung rata-rata turnaround time, yaitu 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 23 sama dengan 60. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Kemudian kita menghitung rata-rata WT, yaitu 0 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 15, yaitu 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi itulah tadi cara mengerjakan algoritma priority scheduling.